Perkenalkan, nama saya Mohalim Rizal Kadamong dengan NIM 2102111060138. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proses mata kuliah Sistem Operasi kelas F. Yang pertama ada deadlock. Deadlock adalah sekumpulan proses yang terblok yang tiap proses tersebut memegang sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh proses di dalam kumpulan tersebut. Di sini ada ilustrasi tentang deadlock, di mana ilustrasi ini menggambarkan seperti pada jalan raya lalu lintas, di mana terdapat 4 jalan perempatan, dan kendaraan ini menandakan proses yang saling bertemu dan menyebabkan terjadinya block atau deadlock. Nah, ada beberapa penanganan dalam deadlock. Yang pertama adalah pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah Ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis mematikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan. Yang kedua, pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Nah, yang ketiga, penghindaran. Menghindari keadaan deadlock, bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi, sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock. Lalu ada pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock. Nah, lalu yang kedua ada lift lock. Lift lock adalah keadaan yang terjadi ketika dua atau lebih proses terus-menerus mengulangi interaksi yang sama sebagai respons terhadap perubahan dalam proses lain tanpa melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Proses-proses ini tidak dalam keadaan menunggu dan mereka berjalan secara bersamaan. Ini berbeda dengan deadlock karena dalam deadlock semua proses dalam keadaan menunggu. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari deadlock di mana terdapat resource X dan resource Y, dan ada proses A dan proses B. Nah, misalkan proses A berjalan lebih dulu dan memperoleh sumber daya data X, dan proses B berjalan kedua dan memperoleh sumber daya Y, yang tidak peduli proses mana yang berjalan terlebih dulu. Tidak ada kemajuan proses. Meskipun tidak ada proses yang diblokir, kedua sumber daya ini menggunakan CPU terus-menerus tanpa membuat kemajuan apapun, tetapi juga menghentikan blok pemrosesan apapun. Akibatnya, ini bukan jalan buntu karena tidak ada satu proses pun yang dihentikan, tetapi berada dalam kondisi yang mirip dengan kebuntuan, yaitu kita sebut dengan lift lock. Nah, penanganan dalam lift lock yaitu dapat dihindari jika informasi tertentu tentang proses yang tersedia untuk sistem operasi sebelum alokasi sumber daya, seperti sumber daya yang sedang dalam proses akan mengkonsumsi terus-menerus. Berikut ada starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Di sini terdapat dua ilustrasi tentang starvation.
Yang pertama adalah kondisi di mana starvation yang terjadi dengan deadlock. Nah, dalam kasus seperti itu, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian kanan. Akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Misal ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y, kemudian kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X, tetapi kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Nah, berikut adalah starvation tanpa deadlock. Di sini pada antrian kanan terjadi starvation karena resource atau jembatan selalu dipakai oleh antrian kiri, dan antrian kanan tidak mendapatkan giliran. Jika dua proses ingin mengakses satu sumber daya tunggal, maka sistem operasi mengalokasikan untuk salah satu proses dan mengharuskan proses lain menunggu. Proses yang ditolak pengaksesan menjadi melambat. Jika terlalu parah, maka proses diblok terus-menerus sehingga tidak pernah mengakses sumber daya. Nah, ada beberapa cara dalam menangani starvation, salah satunya dengan metode atau algoritma aging. Selain itu, starvation juga dapat diatasi dengan pemrosesan dengan cara algoritma round robin. Pada round robin, proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian menurut kedatangan proses tersebut. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.